Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 20 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-16 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 1 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 4 sampai dengan 10. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keluarga imam yang tinggal di Anatot di tanah Benyamin. Pada zaman Raja Yosia, turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau. Aku telah menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda belia." Tetapi Tuhan bersabda kepadaku, "Janganlah berkata, aku ini masih muda belia. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ia bersabda kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh sabdaku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat
malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamu-lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang dari-Mu. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu,
yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Menyuburkan hati, melimpahkan buah dari sabdanya. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Satyendra Gautam Manji dari Imaliacak, sebuah desa kecil di daerah Blok Belagan di distrik Gaya, India, telah menanam sendiri buah-buahan dalam kebun di tanah terlantar sebuah pulau di Sungai Palgu. Selama 15 tahun, ia menggarap tanah tandus yang dipenuhi pasir dan mengubahnya menjadi kebun buah yang rimbun. Di tanah tandus yang telah menjadi subur itu, kini berisi sekitar 10.000 pohon. Sebagian besar terdiri dari pohon jambu biji varietas Allahabad yang merupakan varietas terbaik. Saat mulai mengerjakan tanah tandus itu, Satyendra menemui berbagai macam masalah. Ia harus membawa air dalam pot dari rumah untuk menyirami tanaman. Ia juga harus menghadapi hewan-hewan liar yang terus-menerus menghancurkan pohon yang ia tanam. Tetapi Satyendra tidak menyerah. Akhirnya, tekad kuat dan jerih payah Satyendra membuahkan hasil. Kini panenan buah-buah jambu dari kebunnya bisa memberikan penghasilan bagi dirinya dan keluarganya. Satyendra pun menuai rasa hormat dari para penduduk desa dan juga para pejabat negara. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kesuburan tanah sangat berperan pada hasil produksi yang ditanam. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur yang kita dengar dari Injil Santo Matius tadi, digambarkan bahwa ada 4 macam kondisi tanah di mana benih itu ditaburkan oleh sang penabur, yaitu di pinggir jalan, tanah berbatu, semak berduri, dan di tanah yang baik. Dari penjelasan Yesus, benih dan tanah menjadi fokus perhatian. Benih melambangkan sabda Tuhan, sedangkan tanah melambangkan hati manusia yang akan ditaburi sabda Tuhan. Memang, ada berbagai macam disposisi batin manusia dalam menanggapi sabda Tuhan. Ada yang seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada juga seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Tak jarang seperti benih yang tumbuh di semak berduri. Dan yang paling bagus adalah benih yang tumbuh di tanah yang subur.
Inilah yang Tuhan kehendaki dan berusaha kita capai. Menjadi tanah yang subur. Tentu, ini bukan perkara gampang. Bila Satyendra Gautam Manji membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk mengubah tanah tandus menjadi tanah yang subur dan menghasilkan banyak buah, entah berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengubah hati kita agar sabda Tuhan bertumbuh subur dalam diri kita dan menghasilkan buah. Misalnya, mengasihi sesama manusia, menaruh hormat terhadap ciptaan, dan memelihara segala ciptaan Tuhan di dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon tuntunan Roh Kudus, agar kami mampu mengolah hati kami sedemikian rupa sehingga menjadi tanah yang subur, tanah yang mampu memberikan pertumbuhan bagi benih sabdamu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk membantu kami agar kami mendengarkan Engkau dan berdialog denganmu melalui doa-doa kami, memelihara cara hidup yang baik seperti kesetiaan, kejujuran, dan kerendahan hati, serta siap melakukan segala sesuatu yang baik dan benar dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.